Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mahita Chandra atau biasa disebut Hita. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Tekubang Semarang dengan prodi S1 Akuntansi dan NIM 2205520039. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen risiko kredit yang dimana merupakan mata kuliah pengauditan 2 dan diampu oleh Bapak Arif Himawan Winugroho SE AKMMCA CPA. Baik, untuk materinya sendiri, mari kita bahas. Oke, untuk babnya yaitu manajemen risiko kredit, dan untuk pembahasannya dari saya sendiri mengambil 4 sub, yaitu yang pertama adalah definisi manajemen risiko sendiri. Kemudian yang kedua ada kredit apa saja yang diberikan oleh manajemen tersebut. Lalu yang ketiga adanya risiko kredit yang dimana meliputi kolektibilitas kredit. Kemudian ada risiko keuangan, kemudian ada risiko hukum, dan risiko reputasi. Lalu yang terakhir kita akan membahas seputar manajemen risiko kredit. Manajemen risiko sendiri memiliki peran penting dalam proses pemberian kredit, namun tidak terlibat dalam penyaluran dana itu sendiri. Oke, fungsi utama manajemen risiko kredit sendiri itu apa? Yaitu menilai dan mengelola risiko kredit yang terkait dengan pemberian pinjaman. Jadi mereka itu akan melakukan langkah-langkah untuk yang pertama menganalisis kelayakan kredit, yang dimana manajemen risiko kredit itu menilai kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya, termasuk riwayat kredit, kondisi keuangan, dan prospek bisnis kerja. Lalu yang kedua, menentukan jumlah persyaratan kredit. Berdasarkan analisis resikonya sendiri, manajemen risiko kredit ini merekomendasikan jumlah pinjaman yang wajar dan persyaratan kredit yang sesuai, seperti suku bunga, jangka waktu, dan jaminan. Lalu yang ketiga yaitu memantau dan mengendalikan risiko. Jadi manajemen risiko kredit sendiri secara berkala itu akan memantau portofolio kredit dan mengambil tindakan untuk memitigasi risiko, seperti melakukan penagihan pinjaman, terutama yang bermasalah ya, atau merespon perubahan kondisi ekonomi. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita masuk pada subbab berikutnya, yaitu kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan sendiri yaitu atau biasa dikenal sebagai piutang.
di mana mengacu pada uang atau tagihan yang dipinjamkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada nasabah, dan nasabah yang menerima pinjaman ini disebut debitur. Dan debitur ini berkewajiban untuk melunasi pinjaman beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kredit yang diberikan oleh manajemen resiko kredit sendiri itu bukanlah kredit yang secara langsung. Jadi kredit ini tidak secara langsung diberikan kepada debitur ataupun peminjam, melainkan manajemen resiko sendiri memiliki peran penting dalam proses pemberian kredit, namun tidak terlibat dalam penyaluran dana itu sendiri. Oke, fungsi utama manajemen resiko kredit sendiri itu apa? Yaitu menilai dan mengelola resiko kredit yang terkait dengan pemberian pinjaman. Jadi mereka itu akan melakukan langkah-langkah untuk yang pertama, menganalisis kelayakan kredit, yang dimana manajemen resiko kredit itu menilai kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya, termasuk riwayat kredit, kondisi keuangan, dan prospek bisnis kerja. Lalu yang kedua, menentukan jumlah persyaratan kredit. Berdasarkan analisis resikonya sendiri, manajemen resiko kredit ini merekomendasikan jumlah pinjaman yang wajar dan persyaratan kredit yang sesuai, seperti suku bunga, jangka waktu, dan jaminan. Lalu yang ketiga, yaitu memantau dan mengendalikan resiko. Jadi manajemen resiko kredit sendiri secara berkala itu akan memantau portofolio kredit dan mengambil tindakan untuk memitigasi risiko, seperti melakukan penagihan pinjaman, terutama yang bermasalah ya, atau merespon perubahan kondisi ekonomi. Lalu kredit seperti apa sih yang diberikan? Jadi kredit yang diberikan itu atau yang biasa dikenal sebagai piutang mengacu pada uang atau tagihan yang dipinjamkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada nasabah tentunya. Sedangkan nasabah yang menerima pinjaman itu kita sebut sebagai debitur. Nah, kewajiban debitur ini apa? Kewajiban debitur sendiri yaitu melunasi hutang-hutangnya atau pinjamannya beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh keduanya, yaitu oleh lembaga keuangan atau bank dengan
peminjam sendiri atau debitur sendiri. Oke, kemudian bentuk kredit yang diberikan itu seperti apa? Bentuk kredit yang diberikan itu yang pertama seperti pinjaman tunai, yaitu uang tunai yang diberikan secara langsung kepada debitur. Yang kedua, adanya kredit beragunan. Jadi kredit beragunan ini pinjaman yang dijamin dengan aset seperti properti atau kendaraan. Yang ketiga yaitu kartu kredit. Nah, kartu kredit ini seperti yang sering kita dengar, familiar banget ya. Kartu kredit ini biasanya untuk apa sih? Untuk fasilitas berbelanja dan membayar dengan cara mencicil. Lalu selanjutnya yaitu ada kredit usaha. Kredit usaha ini yaitu pinjaman untuk membantu bisnis yang berkembang. Nah, sebelum debitur itu meminjam, pasti ada proses-prosesnya dong untuk pemberian kreditnya sendiri. Proses-prosesnya yaitu yang pertama, riwayat kredit. Jadi dari lembaga keuangan itu akan menilai kelayakan riwayat kreditnya, yaitu riwayat pembayaran pinjaman di masa lampaunya itu apakah lancar atau macet. Lalu yang kedua, penghasilan. Jadi dari lembaga keuangan sendiri itu akan memantau atau melihat histori penghasilannya, apakah debitur ini mampu untuk membayar kembali pinjaman yang dipinjam. Lalu yang ketiga, utang. Dari lembaga keuangan itu akan mengecek jumlah utang yang dimiliki debitur pada saat ini. Lalu yang keempat yaitu agunan atau aset yang dapat dijaminkan untuk pinjaman. Nah, jika debitur memenuhi syarat dari bank atau lembaga keuangan, itu akan menawarkan persyaratan kredit seperti yang pertama, jumlah pinjaman. Nah, berapa banyak uang yang akan dipinjam itu? Lalu yang kedua, bunga. Biaya yang dikenakan atas pinjaman ini. Lalu yang ketiga yaitu jangka waktunya. Nah, dari lembaga keuangan itu akan menawarkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman tersebut. Kemudian hubungan dari manajemen resiko dengan kredit yang diberikan ini sebagai apa? Oke, fungsi utama dari manajemen resiko ini yaitu menilai dan mengelola resiko kredit yang terkait dengan pemberian pinjaman. Seperti yang pertama yaitu sudah saya sebutkan tadi, yaitu menganalisis kelayakan kreditnya, kemudian menentukan jumlah dan persyaratan kredit berdasarkan analisis resiko,
Nah, manajemen resiko kredit sendiri ini merekomendasikan jumlah pinjaman yang wajar dan persyaratan kredit yang sesuai. Jadi, penghasilannya berapa, apakah dari debitur sendiri itu bisa melunasi hutang-hutang yang dipinjam dengan jumlah yang sesuai. Lalu yang ketiga yaitu memantau dan mengendalikan resiko. Dari manajemen resiko kredit sendiri, baik, selanjutnya yaitu faktor penyebab resiko kredit. Nah, kalau kreditnya macet itu kan pasti ada beberapa faktor nih. Yang pertama yaitu kegagalan debitur. Jadi debitur ini tidak mampu atau tidak mau membayar kembali pinjamannya. Jadi debitur ini sudah meminjam uang, tetapi dari debitur sendiri tidak mau atau tidak mampu untuk membayarkan pinjamannya, hingga hasilnya pada pembayarannya ini macet. Yang kedua yaitu perubahan kondisi ekonomi, yaitu perubahan dalam kondisi ekonomi makro yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran debitur. Yang ketiga adalah industri atau sektor publik. Industri atau sektor spesifik. Jadi resiko yang terkait dengan kondisi industri atau sektor-sektor tertentu. Yang keempat adalah perubahan kebijakan pemerintah. Peraturan atau kebijakan pemerintah ini yang mempengaruhi debitur untuk memenuhi kewajibannya. Oke, biasanya bank itu menggunakan informasi kolektibilitas kredit itu untuk yang pertama yaitu membuat keputusan kredit. Jadi bank itu akan mempertimbangkan kolektibilitas kredit debitur dalam memutuskan apakah akan memberikan pinjaman, memperpanjang pinjaman, atau meningkatkan limit kreditnya. Kemudian yaitu yang kedua, menilai kualitas aset. Jadi kolektibilitas kredit itu merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas aset bank. Aset dengan kolektibilitas yang baik itu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan aset dengan kolektibilitas yang buruk. Lalu yang ketiga yaitu melakukan penagihan. Jadi bank itu akan memprioritaskan penagihan kredit dengan kolektibilitas yang lebih rendah untuk meminimalkan kerugian. Selanjutnya yang keempat yaitu membuat cadangan kerugian kredit. Jadi bank sendiri diwajibkan untuk membuat cadangan kerugian kredit untuk mengantisipasi potensi kerugian dari kredit macet. Kemudian ada beberapa tips untuk menjaga kolektibilitas kredit itu agar tetap baik.
yaitu bagi debitur itu selalu membayar angsuran tepat waktu. Yang kedua, menjaga komunikasi dengan bank jika mengalami kesulitan dalam keuangannya. Yang ketiga, tidak mengambil kredit melebihi kemampuan keuangan. Yang keempat sendiri yaitu memantau riwayat kredit secara berkala. Kemudian dengan menjaga kolektibilitas kredit itu tetap baik, dari debitur sendiri itu dapat meningkatkan kesehatan keuangan dan mempermudah akses ke pembiayaan di masa depan. Selanjutnya yaitu resiko keuangan. Resiko keuangan sendiri mengacu pada kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh perusahaan ataupun bank atau individu karena ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan jadi. Yaitu pada kerugian finansial ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama adalah fluktuasi harga pasar, yaitu contohnya harga aset keuangan seperti saham, obligasi, dan mata uang itu dapat berfluktuasi secara signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Fluktuasi ini dapat menyebabkan kerugian bagi investor yang membeli aset tersebut pada harga yang lebih tinggi dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih rendah. Lalu faktor yang kedua yaitu perubahan pada suku bunga. Suku bunga itu kan dapat naik turun sesuai dengan pasarannya. Nah, yang dapat berdampak pada nilai aset keuangan dan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman itu, kenaikan suku bunga dapat membuat pinjaman menjadi lebih mahal dan mengurangi nilai obligasi. Sedangkan penurunan suku bunga dapat meningkatkan nilai obligasi tetapi mengurangi pendapatan bunga bagi investor. Yang ketiga yaitu resiko kredit. Nah, resiko kredit bisa disebutkan bahwa debitur itu tidak akan dapat membayar kembali pinjamannya. Hal ini dapat terjadi karena banyak alasan, seperti kehilangan pekerjaan, kebangkrutan, atau bencana alam. Faktor selanjutnya yaitu resiko pasar. Jadi resiko kerugian yang timbul itu dari pergerakan keseluruhan pasar keuangan. Apabila pasar ini mengalami penurunan, maka portofolio investasi secara keseluruhan itu dapat turun. Meskipun kinerja beberapa aset individu itu mungkin lebih baik atau masih baik ya. Selanjutnya adalah faktor dari risiko likuiditas. Jadi pada risiko likuiditas ini kesulitan dalam menjual aset keuangan dengan cepat dan tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Aset yang kurang liquid ini yang pastinya mungkin bakal sulit dijual ya pada saat dibutuhkan. Dan investor itu mungkin terpaksa menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasarnya. Lalu adanya risiko operasional, yaitu risiko operasional yang timbul dari kegagalan sistem atau proses internalnya seperti kesalahan manusia, penipuan, ataupun bencana alam. Kegagalan operasional sendiri dapat mengganggu operasi bisnis dan dapat menyebabkan kerugian finansial itu sendiri.
Selanjutnya yaitu ada resiko hukum. Resiko hukum sendiri kemungkinan kerugian yang timbul akibat pelanggaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian resiko ini itu dapat dihadapi oleh individu, perusahaan maupun organisasi. Sedangkan sumber resiko hukum ini dapat berasal dari berbagai aspek. Yang pertama itu seperti dari perjanjian, yaitu pelanggaran kontrak, perjanjian bisnis, atau perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan tuntutan hukum dan kewajiban finansial. Yang kedua, produk dan layanan. Produk atau layanan yang cacat atau tidak aman dapat menyebabkan tuntutan hukum dari konsumen atau pihak lain yang merasa dirugikan. Yang ketiga yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan. Jadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Lingkungan, atau Undang-Undang Persaingan Usaha dapat mengakibatkan denda, sanksi administratif, bahkan tuntutan pidana. Selanjutnya, hal kekayaan intelektual. Jadi pelanggaran pada hak cipta, merek dagang, atau paten dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan kewajiban membayar ganti rugi. Lalu yang terakhir yaitu ketidakadilan dan diskriminasi. Jadi perilaku diskriminatif atau tidak adil di tempat kerja, dalam penyediaan layanan atau dalam transaksi bisnis dapat memicu tuntutan hukum dan merusak reputasinya. Kemudian dampak dari resiko hukum sendiri itu bervariasi, dari biaya hukum yang signifikan, denda, kewajiban membayar ganti rugi, kerusakan reputasi, hingga bahkan sanksi pidana. Nah, terus ada langkah-langkah nih yang dapat dilakukan untuk mengelola dan mengurangi resiko hukum, yaitu yang pertama adalah memahami hukum dan peraturan. Jadi dari lembaga keuangan sendiri itu penting untuk memahami hukum dan peraturan yang relevan dengan aktivitas individunya dari perusahaan atau organisasi. Lalu konsultasi dengan ahli hukum yang dapat membantu dalam memahami kewajiban dan resiko hukum yang terkait. Selanjutnya yaitu menerapkan kebijakan dan prosedur yang tepat. Jadi dengan adanya kebijakan dan prosedur yang jelas dan komprehensif untuk mematuhi hukum dan peraturan itu dapat membantu mencegah pelanggaran dan mengurangi risiko hukum. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan pelatihan dan edukasi. Kenapa diberikan pelatihan? Dengan adanya pelatihan dan edukasi kepada karyawan atau anggota organisasi tentang risiko hukum dan cara meminimalisirnya dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Lalu, membangun budaya kepatuhan. Dengan adanya menumbuhkan budaya kepatuhan dalam organisasi, dengan menekankan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan Resiko hukum kredit ini berpotensi mengalami kerugian pada kreditur banknya dan debitur nasabahnya.
Jadi akibat permasalahan hukum yang terkait dengan perjanjian kredit ini, resiko dapat timbul dari berbagai faktor. Seperti yang pertama yaitu bagi kreditur atau lembaga keuangan maupun bank, yaitu yang pertama ada kredit macet. Jadi di mana debitur itu tidak mampu melunasi hutangnya sehingga bank mengalami kerugian finansial. Yang kedua adanya penipuan. Jadi debitur itu memberikan informasi palsu atau dokumen palsu untuk mendapatkan kreditnya. Kemudian yang ketiga yaitu perselisihan hukum. Jadi terjadi perselisihan antara bank dan debitur terkait dengan perjanjian kredit, misalnya mengenai tafsir perjanjian, klausul yang memberatkan, atau agunan. Lalu yang keempat yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan, di mana bank itu tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemberian kredit, sehingga dapat dikenai sanksi. Kemudian faktor resiko hukum bagi debitur sendiri atau lembaga keuangan. Baik, selanjutnya manajemen resiko kredit, di mana ada tujuan manajemen resiko kredit, tahapan manajemen resiko kredit, dan alat dan metode manajemen resiko kredit. Yang pertama yaitu tujuan manajemen risiko kredit, yaitu melindungi modal lembaga keuangan, kemudian meningkatkan kualitas portofolio kredit, kemudian ada meningkatkan profitabilitas, lalu menjaga stabilitas dalam sistem keuangan. Selanjutnya ada tahapan manajemen risiko kredit, yaitu A. Identifikasi. Identifikasi dalam penilaian debitur, jadi melakukan analisis menyeluruh terhadap profil keuangan, riwayat kredit, dan kemampuan pembayaran debitur. Kemudian pengumpulan data, jadi dari lembaga keuangan maupun bank itu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan keuangan, catatan kredit, dan informasi industri. Selanjutnya masih dalam tahapan manajemen risiko kredit, bagian pengukuran resiko. Jadi terdapat model scoring kredit. Apa model scoring kredit itu? Jadi model scoring kredit ini menggunakan model statistik untuk menilai kelayakan kredit debitur berdasarkan berbagai variabelnya. Lalu menganalisis rasio keuangan. Jadi dari lembaga keuangan itu menganalisis rasio-rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas,
rasio likuiditas, dan rasio profitabilitas. Lalu ada penilaian jaminan, di mana lembaga keuangan itu menilai dan kualitas aset yang dijadikan jaminannya itu. Kemudian yang C yaitu pemantauan risiko. Pertama adalah pemantauan secara berkala. Jadi lembaga keuangan itu akan melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi keuangan debitur dan situasi ekonomi secara keseluruhan. Lalu adanya penggunaan sistem teknologi dengan menggunakan sistem manajemen risiko yang berbasis teknologi ini itu untuk membantu memantau portofolio kredit secara real time. Lalu review kredit secara berkala. Lembaga keuangan ini akan melakukan review secara berkala terhadap portofolio kredit untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Kemudian ada pengendalian risiko. Yang pertama yaitu diversifikasi portofolio. Pada diversifikasi portofolio ini mengurangi konsentrasi risiko dengan menyebarkan kredit ke berbagai sektor, wilayah, dan jenis debitur. Kemudian penggunaan jaminan, yaitu lembaga keuangan akan meminta aset yang berharga sebagai jaminan untuk mengurangi risiko kerugian. Lalu pengaturan limit kredit. Jadi lembaga keuangan itu akan menetapkan batas maksimum pemberian kredit kepada satu debitur atau kelompok debitur. Kemudian mitigasi resiko. Itu yang pertama adalah asuransi kredit. Jadi menggunakan produk asuransi untuk melindungi dari kerugian kredit yang tidak tertagih. Kedua yaitu hedging, di mana lembaga keuangan ini akan menggunakan instrumen derivatif untuk melindungi dari resiko keuangan seperti resiko suku bunga atau resiko valuta asing. Lalu yang terakhir yaitu restrukturisasi kredit. Jadi lembaga keuangan itu akan menegosiasikan ulang syarat dan ketentuan kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk meningkatkan kemungkinan pembayaran. Kemudian yang F yaitu pelaporan dan pengawasan. Yang pertama ada pelaporan internal, yaitu lembaga keuangan membuat laporan berkala kepada manajemen tentang status dan kinerja portofolio kredit. Kemudian lembaga keuangan yaitu akan melakukan pengawasan eksternal, mematuhi regulasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas keuangan. Dan yang terakhir yaitu melakukan audit internal.
Jadi, lembaga keuangan itu akan melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit sendiri. Lalu yang terakhir yaitu alat dan metode manajemen risiko kredit. Yang pertama adanya scoring kredit atau sistem yang memberi peringkat kredit kepada debitur berdasarkan profil kredit mereka. Kemudian ada sistem peringatan dini, di mana adanya mekanisme untuk mendeteksi tanda-tanda awal kesulitan keuangan pada debitur. Dan yang terakhir yaitu penggunaan big data dan AI. Jadi menggunakan analitik data besar dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi prediksi risiko. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Izinkan saya untuk memberikan sedikit kata bijak, yaitu jangan takut untuk mengambil resiko. Terkadang hal yang paling menakjubkan dalam hidup datang dari keberanian untuk mencoba. Terima kasih.